Panglima Perang dalam Islam. Sebelum agama Islam berkembang pesat seperti sekarang, Islam dahulu memiliki banyak sekali tantangan serta hambatan. Tak jarang pula untuk melewati hambatan dakwah tersebut harus dilewati dengan cara berperang. Dan Islam pun mempunyai tata cara dalam berperang. Di antaranya tidak boleh membunuh anak-anak dan wanita kecuali mereka ikut berperang, maka boleh untuk diperangi. Kemudian tidak boleh merusak tempat ibadah, tidak boleh pula membunuh orang lanjut usia dan orang sakit, serta masih banyak lagi. Di dalam peperangan tentu saja harus ada yang mengatur strategi pergerakan pasukan. Orang inilah yang sering kita sebut sebagai panglima perang. Ada banyak sekali panglima perang atau jenderal perang di dunia Islam yang terkenal tidak hanya keberaniannya dalam berperang, tetapi juga kemahirannya dalam mengatur strategi perang itu sendiri. Mari kita simak bersama para panglima perang dalam Islam. Di urutan pertama ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah adalah salah satu sahabat Nabi SAW. Beliau memeluk Islam 1 hari setelah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau juga ikut hijrah ke Habasyah, kemudian ke Yasrib atau Madinah. Abu Ubaidah tidak pernah absen dalam mengikuti perang untuk menegakkan Islam, termasuk pertempuran pertama umat Islam dengan kafir Quraisy Mekah dalam perang Badar. Pada saat Abu Bakar menjadi khalifah atau pemimpin negara, Abu Ubaidah lah yang diberi mandat untuk menjadi panglima perang serta memimpin pasukan untuk menghadapi Romawi. Kedua, Khalid bin Walid. Khalid bin Walid adalah seorang panglima perang yang termasyhur pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin serta ditakuti di medan peperangan. Beliau pun dijuluki sebagai Saifullah Al-Maslul atau pedang Allah yang terhunus. Beliau adalah salah satu dari panglima-panglima perang penting yang tidak terkalahkan sepanjang karirnya. Ketiga, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk salah satu dari beberapa orang yang pertama memeluk Islam. Pada saat itu beliau menginjak usia 17 tahun. Sa'ad juga menjadi salah satu sahabat penting Nabi Muhammad SAW. Di masanya, Sa'ad adalah seorang pemanah hebat dalam medan peperangan. Bahkan beliau juga pernah memimpin perang antara kaum muslimin dengan Persia Majusi. Saat peperangan tersebut terjadi, jumlah pasukan muslimin hanya berjumlah 3.000 orang, sedangkan Persia membawa 100.000 pasukan. Pada peperangan legendaris itu, kaum muslimin mampu memenangkan perang Qadisiyah tersebut. Yang keempat, Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad adalah seorang panglima muslim yang memimpin pasukan Islam pada dinasti Umayyah. Ketika itu terjadi pasukan perang yang dipimpinnya mampu menaklukkan pasukan Visigot di Andalusia, di mana pada peperangan akbar tersebut umat Islam mampu memenangkan pertempuran.
Seperti jenderal perang lainnya, Torik sangat disegani karena keberanian dan juga sikap adil dan pemaaf. Berkat jasa dan perjuangannya, Islam kini menyebar luas ke berbagai belahan dunia. Kelima, Muhammad Al-Fatih. Di masanya, Muhammad Al-Fatih dikenal dengan sebutan Mehmed II atau Mehmed Sang Penakluk. Ia menjadi Sultan Kerajaan Ottoman dalam waktu yang sangat singkat, yaitu pada Agustus 1444 sampai dengan September 1446. Kemudian dilanjutkan pada Februari 1451 hingga Mei 1481. Al-Fatih juga merupakan murid dari Syekh A'aq Syamsuddin yang merupakan keturunan dari Abu Bakar Asyidid. Pada usia 21 tahun, Muhammad Al-Fatih sanggup menaklukkan Konstantinopel dan mengakhiri masa kejayaan Kerajaan Bizantium. Bahkan beliau juga berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga Anatolia dan Bosnia. Itu dia 5 panglima perang dalam Islam versi Al-Qolam Channel. Dan masih banyak lagi panglima-panglima perang Islam yang belum kita ulas. Jadi silahkan subscribe, kemudian nyalakan lonceng agar Sobat Al-Qolam tidak tertinggal info-info Islami dari kami. Tetap sehat, tetap semangat, agar kita tetap bisa berbagi amal solih.